Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama hayu urang panjatkeun rasa syukur urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala margi tos diparina nikmat iman jeung nikmat Islam. Teu hilap sholawat serta salam muga tetap dicurah limpahkeun ka junjungan alam nyata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala kulawargina, kepara sahabatna, kepara umat tabi'at. Mugi-mugi nepi ka orang sadaya sebagai umatna anu bakal kenging sahabat umat ti anjeunna. Allahumma amin. Dina kasempatan denget ayeuna simkuring bade nyanakeun tema anu judulna berbakti kanu jadi indung jeung bapa. Dina hadis disebatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu nasyin bi husni syarabati qala ummika qala summa man qala summa ummika qala summa man summa ummika qala summa man qala summa abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyarioskeun aya seorang laki-laki anu datang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna taros naon pertarosanana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu eta sahabat bertanya deui ka Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab deui, ibumu. Lalu eta sahabat masih bertanya deui, siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu eta sahabat masih kena bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian baru ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa di sini ibu bisa disebut sampai 3 kali sebutan? Sabab naon? Sabab indung 8 bulan melendung, tapi indung henteu pundung sabab tos takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing tapi indung tara ieu pusing. Bray ka alam dunya indung teu dendam kana jadi budak. Sugan indung dendam kana jadi budak. Henteu nya. Henteu kalah disayang eta nu jadi budak teh disusuan. Di mandian malah ku bapana di adanan. Cukup segitu kita menyiksa kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Dengan menyiksa 9 bulan, ibu mau tidur, arek tidur yang ngigir hese, arek tidur nang karak hese, komo nang kuban mah moal tiasa. Ya, cukup sakitu nyiksakan jadi indung teu cukup. Naon deui indung ke saret tibra, indung ke nasaret. Ceurik eta budak hayang nyusu, ceurik eta budak lapareun. Sugan indung keheul kalau jadi budak beda indung keur ngeunang sare eta budak ceurik ngagogoak tengah peuting dan teu disusuan. Malah kadang kotoran urang malah kana samping kolot, kana samping indung, kana baju indung, tapi indung teu ngambek. Kalah eta jalma diombehan, eta budak diombehan. Segitu sayangnya ibu kita kepada kita. Cukup segitu tidak? Nahon deui indung nyakolakeun ti PAUD, TK, SD, SMP, SMK, nepi ka kuliah jadi sarjana. Apakah indung nagih kana jadi budak ketika kita udah jadi sarjana, ketika kita udah sukses, kita udah punya titel? Apakah ibu kita menagih kepada kita? Sugan gitunya anu jadi budak Aji misalnya gitu, kamu udah jadi sarjana sekarang dari sekolah TK, SD, SMP, SMK. Kemana nih sekian juta dulu ibu menyekolahin kamu? Enggak ada ibu seperti itu. Ibu malah bahagia
Anaknya sukses, ibu malah bahagia. Anaknya sukses, alhamdulillah, anak ibu sudah sukses. Begitu ibu kita. Malah ketika kita lagi sekolah, ibu kita rela menahan lapar, ibu kita rela menahan keinginannya, ibu kita rela menahan untuk membeli baju baru demi anaknya bisa membeli baju baru, demi anaknya beli sepatu baru, demi anaknya bisa makan. Malah terkadang ibu kita rela minjam uang agar tetap tercukupi isi dapur, agar anak kita tetap bisa makan. Itu perjuangan ibu. Begitu besar perjuangan ibu. Dan ibu selalu memaafkan kita ketika kita berbuat salah. Misalnya kita bilang, saya punya teman baik, saya punya sahabat yang sangat baik. Itu ketika kita berbuat baik kepadanya. Itu ketika kita sedang baik dengannya. Bahkan ada sebutan, 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kekalahan. Itu yang terjadi kepada sahabat dan teman kita. Yang dulunya teman kita berbarengan dengan kita, sekarang udah tidak ada kemana karena kita pernah membuat 1 kesalahan kepadanya. Malah teman-teman sekarang yang bersama kita itu adalah teman yang seideologi sama kita, teman yang sepemikiran dan sependapat sama kita. Itu rata-rata teman kita sekarang. Malah yang beda ideologi, yang beda pendapat, mungkin kita tidak berteman dengannya. Tapi tidak dengan ibu kita. Mau kita nakal kayak apa, mau kita penampilan bagaimana, tapi ibu mau sebesar apapun kesalahan kita, ibu tetap mau memaafkan kita. Lalu apa balasan kita sebagai anaknya? Apakah dengan melawan kepada ibu kita? Dengan membentaknya, itukah balasan kita? Besarnya perjuangan ibu. Tak lupa juga perjuangan seorang ayah. Namun perjuangan seorang ayah, mangkat dari subuh pulang sore, mangkat dari subuh pulang malam, ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang nguli. Malah ada yang tidak tahu matahari acan akibat naon, akibat orang tua sibuk dengan kerjaannya demi anaknya. Malah kadang orang tua bapak sedang sakit, bapak memaksakan untuk mencari uang. Untuk apa? Untuk anaknya. Orang tua kita tidak pernah mengeluh dengan keadaan panas. Orang tua kita tidak pernah mengeluh dengan udara dinginnya AC, sampai meriang, sampai sakit, tapi tetap memaksakan untuk berjuang mencari nafkah demi anak dan ibunya, demi anak dan istrinya. Begitu besar perjuangan ayah dan ibu kita membesarkan kita. Lalu apa balasan kita sebagai seorang anak kepada ibu dan bapak kita? Ya mungkin yang tadinya masih ngelawan kepada orang tua, yang tadinya masih membangkang kepada orang tua, yang tadinya masih susah disuruh orang tua, sekarang kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita. Kita harus manut dan berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada 3 yang akan mengocor di alam kubur kita. 3 hal yang akan mengocor di alam kubur, yaitu pertama, sedekah jariyah dan wakaf yang ikhlas. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya, tidak ada henti-hentinya. Tuh, kita tidak bisa membalas dengan harta, kita tidak bisa membalas dengan apapun kepada orang tua kita, maka kita balas dengan doa kita, doa anak soleh. Makanya kita belajar ngaji, ya, biar kita tahu doanya bagaimana. Setiap selesai sholat kita doakan ibu kita, setiap selesai sholat kita doakan ayah kita. Robbik firli dunubi wali waladaya warhamkum kama rabbayani shaghira. Tapi bagaimana Kang Aji? Kang Aji, ibu bapak saya sudah tidak ada. Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua?
Ya dengan cara kita mendoakan kayak yang nomor 3 tadi. Doa anak soleh itu akan menjadi amal jariah kepada orang tua kita. Ya. Dan jangan lupa, jika orang tua kita punya janji, tolong laksanakan. Jika orang tua kita punya hutang, tolong bayarkan. Seperti itu ya. Yang tadinya lupa sama orang tua, sekarang ingat dengan orang tua, doakan orang tua kita. Yang jauh dari rantauan, tengok orang tua kita. Apakah orang tua kita sehat? Apakah orang tua sudah makan? Jangan sampai yang jauh dari rantauan tidak pernah menghubungi sekalipun kepada orang tua kita. Kapan terakhir kita bicara sayang kepada orang tua kita? Kapan terakhir kali kita ucapkan minta maaf kepada orang tua kita kalau kita telah membuatnya repot? Kapan terakhir kali kita bilang sayang? Kapan kita terakhir kali membuat ibu kita tersenyum? Buatlah ibu kita tersenyum, buatlah ayah kita tersenyum, karena kita tidak tahu sampai kapan ibu dan ayah kita berada di dalam dunia ini. Karena tidak selamanya orang tua kita ada di dunia ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Jika ada benarnya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.